Hello everyone, my name is Francisca Florentina Uliulumbantobi. I'm from University Technocrat Indonesia. I'm from the Faculty of Economy and Business. I'm from the Management Study Program. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan matematis yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada harga tersebut dalam periode waktu tertentu. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ceteris paribus atau dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan. Ada hubungan terbalik antara harga suatu barang dengan jumlah yang diminta. Artinya, jika harga suatu barang naik, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau selain harga barang itu sendiri. Yang pertama yaitu pendapatan konsumen, lalu barang normal. Jika pendapatan naik, permintaan terhadap barang normal akan naik. Barang inferior. Jika pendapatan naik, permintaan terhadap barang inferior akan turun. Harga barang lain, barang substitusi. Jika harga barang substitusi naik, permintaan terhadap barang yang bersangkutan akan naik. Lalu, barang komplementer. Jika harga barang komplementer naik, permintaan terhadap barang yang bersangkutan akan turun. Selera konsumen. Perubahan selera konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Ada pula ekspektasi. Ekspektasi mengenai harga di masa depan atau ketersediaan barang dapat mempengaruhi permintaan saat ini. Ada pula jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi permintaan terhadap suatu barang. Ada pula faktor musiman. Beberapa barang memiliki permintaan yang lebih tinggi pada musim tertentu. Bentuk umum fungsi permintaan. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan. Q, D sama dengan A min B, P. Yang kedua yaitu QD sama dengan jumlah barang yang diminta atau quantity demanded, yaitu apa? Bentuk umum fungsi permintaan. Fungsi permintaan biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu QD sama dengan A min BP. Yang kedua yaitu QD atau jumlah barang yang diminta. Yang ketiga yaitu P atau harga barang. Lalu A, konstanta yang menunjukkan jumlah barang yang diminta ketika harga adalah 0. Lalu B, koefisien yang menunjukkan perubahan jumlah yang diminta setiap kali harga berubah 1 unit. Koefisien ini selalu negatif karena hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta. Grafik fungsi permintaan. Kurva permintaan adalah representasi grafis dari fungsi permintaan. Pada grafis, harga P biasanya diletakkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y, dan jumlah yang diminta atau QD diletakkan pada sumbu horizontal atau sumbu X. Yang kedua, bentuk kurva. Bentuk kurva biasanya miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah, yang mencerminkan hukum permintaan. Selanjutnya, pergeseran permintaan. Perubahan faktor selain harga barang itu sendiri, seperti pendapatan harga, barang lain, selera, dan lain-lain, akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Selanjutnya, pergeseran ke kanan menunjukkan peningkatan permintaan pada setiap tingkat harga. Lalu ada pula pergerakan sepanjang kurva permintaan. Perubahan harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Lalu naik sepanjang kurva permintaan
menunjukkan penurunan jumlah yang diminta akibat kenaikan harga, dan yang terakhir turun sepanjang kurva, menunjukkan peningkatan jumlah yang diminta akibat penurunan harga. Lalu ada pula penerapan fungsi permintaan, analisis pasar, memahami fungsi permintaan, membantu perusahaan dan pemerintah dalam menganalisis pasar dan memprediksi bagaimana perubahan harga atau faktor-faktor lain akan mempengaruhi penjualan. Yang kedua, penentuan harga. Perusahaan dapat menggunakan fungsi permintaan untuk menunjukkan harga yang optimal untuk produk mereka. Yang ketiga, perencanaan produksi. Perusahaan dapat menggunakan fungsi permintaan untuk merencanakan jumlah produksi yang sesuai dengan permintaan pasar. Dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan fungsi permintaan untuk merancang kebijakan yang mempengaruhi pasar seperti pajak atau subsidi. Jadi, kesimpulannya, fungsi permintaan adalah konsep penting dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Memahami fungsi permintaan membantu kita dalam analisis pasar, penentuan harga, merencanakan produksi, dan perumusan kebijakan ekonomi. That concludes my presentation. I hope the material I've presented has been helpful. And apologies for any error. Thank you and see you again.